Halo, kami dari kelompok 1. Nama saya Amel, NIM saya 104-14007. Di sini saya sebagai owner dari Cheesecake. Halo, saya Gloria, nomor NIM saya 104-14020. Di sini saya berperan sebagai pihak bank. Saya Vidi Indra Diwalyo, NIM saya 104-14004. Di sini saya sebagai partner bisnis dari Cheesecake. Halo, nama saya Bro Kusnadi, NIM saya 104-14021. Saya di sini sebagai partner bisnis Cheesecake. Halo, nama saya Rika Puspitasari, NIM saya 104-14017. Saya sebagai partner bisnis Cheesecake. Di sini kami dari kelompok 1 akan memerankan tentang tingkat bunga dan jumlah periode. Selamat menyaksikan. Ya, gimana ini perkembangannya dari Cheesecake selama 1 bulan ini? Ya, jadi kalau di bidang produksi kita kayaknya kekurangan alat. Jadi ada alat-alat yang rusak, jadi kita butuh modal tambahan buat nambah supaya produksinya bisa lebih banyak lagi. Terus buat marketingnya? Ya jadi begini ya, berdasarkan info saya kan klien-klien kita tuh sudah banyak komen klien sama kita. Soalnya gimana ya, dia tuh butuhnya produksinya banyak dan sementara kita itu terbatas. Jadi kita masih bingung gimana caranya Terbatas ngerjain apanya itu, Bang? produksinya. Jadi kita mau misalnya kliennya minta 100, dia tuh bisa ngasih 50. Jadi kita masih bingung caranya. Oke. Terus buat masalah keuangan? Masalah keuangan. Bulan lalu itu kita cuma nambah modal sekitar, pendapatan kita itu cuma 2 juta kemarin. Satu bulan kemarin itu kita agak menurun dibandingkan bulan lalu. Jadi modal kita itu sementara ini totalnya sekitar 10 juta. Jadi kalau misalkan tadi yang udah disebutin sama Rika, alat produksinya kurang, terus klien banyak yang minta tambah, itu menurutku 10 juta itu kurang buat untuk meningkatkan kinerja kita, itu kurang. Oke, terus di sini ada ide nggak gimana caranya 10 juta ini bisa kita kembangkan? Ya, kalau menurut perhitungan itu sih ya, kita butuh sekitar 5 juta lagi. Jadi kita perlu 15 juta untuk meningkatkan kualitas bisnis kita. Jadi kalau misalkan ada klien yang minta produksinya banyak, minta pesan banyak, itu jadi kita bisa melayani mereka loh. Jangan kayak kemarin kita ada yang minta banyak tapi kita cuma mampu mencukupi 80%, 70%. Kalau seperti itu dibiarin terus ya Pak, bikin mundur perusahaan kita. Gimana yang lain, ada ide lagi nggak? Gimana kalau kita cari cara biar modal tadi kan 10 juta ya, itu aja, diputar aja. Diputar gimana nih? Punya usul nggak ya? Kira-kira enaknya kayak gimana ya? Yang bisa beri keuntungannya, bisa beri keuntungan tapi meminimalisir kita itu kerugiannya sedikit gitu. Maksudnya dampaknya nggak ada gitu. Paling enak ya sebenarnya pinjam di bank. Pinjam di bank. Iya. Tapi bukannya kalau di bank kena bunga ya? Nah, maka dari itu Kita harus tahu dulu nih bunganya berapa ya? Kamu tahu nggak? Nggak tahu sih, gimana kalau misalnya kita nanya-nanya dulu di bank, siapa tahu ada pencerahan. Boleh. Gimana? Ya udah, kalian coba aja dulu ya. Oh ya, 10 menit kita berangkat ya? Oke. ada habisin dulu ya. Iya. Ini kita sudah sampai di bank ya. Di bank. Selamat siang. Oh ya, selamat siang. Kita mau tanya, kalau misalkan kita butuh uang sekitar 15 juta itu bagaimana kita harus mengajukan? Gitu ya Pak. Bapak mau invest atau mau pinjam? Jadi gini, kita
kita ada uang sekitar 10 juta. Nah, kita butuh uang kurang lebih ya sekitar 5 juta. Jadi menurut Mbak itu lebih pantas yang mana? Resiko kita kena bunganya lebih sedikit, lebih kecil itu yang mana? Oh gitu, menurut saya bapaknya itu kalau misalnya invest, bapaknya setiap bulan dapat tingkat bunga itu 1%. Tapi Pak, jangka periode waktunya itu bapak itu lama. Jadi bapak itu baru bisa dapat 5 juta itu sebentar saya hitungkan 3 tahun 4 bulan 22 hari Pak. Itu kalau bapak mau pinjam mau invest ke bank itu jangka waktunya seperti itu kalau bapak mau dapat 5 juta. Cukup lama ya, 3 tahun ya? Iya, 3 tahunan. Soalnya kan apa ya Pak ya, tingkat bunganya tuh 1%. Jadi bapak juga harus perolehnya itu 5 jutanya itu lama gitu. Oh, nggak bisa dipercepat ya? Waduh, ini sudah kebijakan bank ya Pak. Jadi kalau mau dipercepat pun ya kalau bapak coba pegang ke bank-bank lain itu juga pasti jawabannya mungkin ya tahun-tahunan gitu. Karena kan setiap bank itu sudah ada persenalnya gitu Pak, tingkat bunga, periodenya itu udah terhitung seperti itu. Berarti sekitar 3 tahun lebih ya? Iya, 3 tahunan lebih gitu. Jadi kalau bapaknya punya usaha itu jangan invest lah Pak. Nanti 3 tahun itu mau kerja apa, nanti modalnya dari mana kan? Gitu. Ya udah, nanti kita diskusi. Oh ya baik ya. Sementara itu dulu, terima kasih ya. Terima kasih. Kalian tadi kan sudah dari bank ya? Iya. Gimana tadi hasil? Jadi gini, kalau misalkan kita butuh uang sekitar 15 juta dan kita punya uang sementara itu 10 juta, kita itu paling nggak harus investasi. Investasi itu kita nyimpen uang 10 juta ini ke bank, lalu kita dapat uang 15 juta. Tetapi karena di bank yang tadi kita udah tanya itu bunganya cuma 1%, jadi kita baru dapat 5 juta ini setelah 3 tahun. Sedangkan kita butuh uang cepat untuk meningkatkan bisnis kita. Iya, kalau 3 tahun itu kelamaan gitu. Terus gimana? Berdasarkan aku sekolah dulu sih, aku pernah diajarin sama dosenku namanya Bu Kesia. Jadi gini, kalau bank itu ada peminjaman yang sistemnya itu diskon. Tadi juga kebetulan bank yang kita tanyain dia menerapkan sistem diskon juga. Jadi kalau misalkan kita investasi 10 juta, kita dapat uang 15 juta. Nah, pada saat kita investasi uang 10 juta itu, kita juga minjem uang 15 juta. Tapi kalau diskon itu kan, kalau misalkan kita ngajuin uang 15 juta kan nggak sepenuhnya kita dapat 15 juta. Jadi kita ngajuin 15 juta 625.000. Nanti kita dapat uang yang kita terima itu 15 juta persis. Jadi bisa kita manfaatin buat ngembangin usaha kita. Gimana? Kalau ini aku ngitung bunga 1 tahun, bunga 1%, tetapi angsurannya 4 tahun. Jadi kalau misalkan kita dapat uang 3 tahun ke depan, kita dapat hasil investasi kita 15 juta, jadi sisanya itu bisa buat menutup angsuran yang peminjaman kita itu. Gimana menurut kalian? Terus yang menurut kalian gini menguntungkan nggak kayak gitu? Ya kalau menurut aku sih menguntungkan, soalnya kita kan dapat 15 jutanya setelah 3 tahun. Nah kita tuh setelah 3 tahun ini masih ada sisa bayar 15 jutanya ini. Nah kita bayarnya pakai 15 juta yang kita dapetin investasi itu. Jadi itu kita nggak perlu keluarin uang untuk bayar bunga, tetapi kita juga bisa ngembangin bisnis kita pakai uang orang lain. Sedangkan uang modal kita utuh dan berkembang jadi 15 juta 3 tahun ke depan. Gimana? Oke, bisa. Udah, berarti kita fix buat invest sama minjem uang di bank ini. Iya, pokoknya bisa cepet ya. Iya. Berarti habis ini keuangan siapin duitnya ya. Oke, sip. Ayo, berangkat. Ya. Ya, sekian drama dari kami teman-teman dari kelompok 1. Sekarang kami ingin mengambil kesimpulan dari adegan yang kami peragakan tadi. Tingkat bunga sangat tidak cocok untuk para pengusaha yang ingin mengembangkan
mengembangkan bisnisnya karena tingkat bunga memberikan keuntungan dalam jangka waktu yang lebih lama. Menurut kami, pengusaha itu lebih cocok memakai tingkat diskon karena tingkat diskon lebih memberikan keuntungan lebih cepat, tidak seperti tingkat bunga. Menurut kelompok kami juga, tingkat bunga itu sangat cocok untuk para investor yang tidak ingin mengambil resiko dengan keuangannya, namun keuangannya tetap bisa dilipat kali gandakan. Sekian dari kami, kelompok 1, terima kasih.